Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Romayeni SPDI. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Solo Selatan. Saat ini saya bertugas di SDN 10 Bulanti yang mana terletak di Kecamatan Pauduo, Kabupaten Solo Selatan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Indra Galeri. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak Indra Galeri merupakan salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 10 Bulanti. Nah, baiklah Bapak, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nah, namun nanti kegiatan ini tujuannya dilakukan kegiatan percakapan praobservasi ini adalah untuk melihat sebelumnya bagaimana nanti Bapak melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas Bapak, yaitu nantinya saya akan melakukan observasi kelas. Namun tentunya sebelum melakukan observasi kelas atau melihat kegiatan proses pembelajaran yang Bapak lakukan, maka dilakukanlah kegiatan praobservasi ini. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi atau kegiatan observasi kelas ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalan atau prosesnya pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah sebagai persiapan sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan bisa memberikan yang terbaik kepada muridnya nantinya. Nah, baiklah Bapak. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan nantinya di kelas Bapak? Baik, terima kasih Ibu ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya tepatnya di kelas 5, yaitu mengenai pembelajaran mengenai melafalkan surah Al-Maun, kemudian menerjemahkan serta menjelaskan isi pokok mengenai surah Al-Maun tersebut. Jadi materinya terkait dengan surah Al-Maun ya. Oke Bapak. Nah, kira-kira apa area pengembangan yang ingin Bapak capai dari materi ini? Apakah pengembangannya pengetahuan atau praktik atau apa saja? Pengembangan dari materi ini yang ingin saya capai adalah yang jelas anak-anak mampu nanti melafalkan surah Al-Maun tersebut dengan tartil, tartil secara baik dan benar. Kemudian dan juga anak-anak mampu menghafalkan surah Al-Maun serta dapat menyampaikan isi pokok dari surah Al-Maun tersebut. Berarti semua area pengembangan pengetahuannya mencakup semuanya Pak. Ada yang kognitifnya tercapai, afektifnya juga, dan ada psikomotornya juga. Tadi praktik membaca surah Al-Maunnya ya. Nah, baik Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, baik itu strategi, metode, model ataupun proses pelaksanaannya? Kira-kira gambarannya bagaimana? Nanti di dalam proses pelaksanaan pembelajaran tentu kita tidak terlepas dari yang pertama sebelum kita masuk 3 ranah yang mesti kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama ranah pendahuluan, kegiatan pendahuluan. Kemudian di pendahuluan nanti kita tentunya mengecek kesiapan peserta didik di dalam menghadapi proses pembelajaran, apakah anak-anak sudah siap. Kemudian kita persepsi anak-anak mengulang materi pembelajaran yang lalu dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian
yang tak kalah penting adalah di pendahuluan ini kita juga akan nanti melaksanakan ice breaking untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk menyiapkan psikis anak dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah pendahuluan kita lakukan, tentu kita akan memasuki kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti nanti anak-anak ini akan melafalkan surah Al-Maun ini, tentu dengan menggunakan metode drill. Kita latihan dan nanti juga dibarengi dengan murajaah. Anak-anak mengulangi setelah guru saya menjelaskan kepada anak-anak, dibacakan terlebih dahulu. Kemudian di inti juga setelah kita melafalkan, kita akan mencoba mengartikan surah Al-Maun ini, tentu dengan metode misalnya ceramah atau metode nanti kita gunakan media pembelajaran juga perkata, mengartikan kata per kata. Kemudian setelah itu langsung kita nanti akan diskusi mengenai apa isi pokok pesan yang bisa kita petik di dalam surah Al-Maun. Mungkin itu secara garis besarnya aja. Nampaknya dari apa yang Bapak sampaikan dan yang Bapak jelaskan, sudah sangat tergambar itu kegiatannya, sudah terencana dengan baik sekali ya Bapak, karena sudah sampai media apa yang akan digunakan pun sudah terpikir, sudah tergambar gitu. Lalu tadi yang menarik bagi saya ada kartu kata per kata. Nanti mungkin anak disuruh menyusun kartu yang sudah dipersiapkan gitu ya Bapak ya. Nanti kita tampilkan dengan media. Oh iya, jadi sudah ada medianya berupa kartu kata-kata dari potongan surah Al-Maun ini nantinya nampaknya ya. Baik Bapak, karena sudah tergambar seperti apa juga kegiatannya. Kemudian kira-kira kapan nih kegiatan ini Bapak lakukan? Insyaallah kita lakukan minggu depan. Iya. Kemungkinan minggu depan sembari kita menyiapkan hal-hal yang kita perlukan di dalam proses pembelajaran nanti untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, seperti media, metode, teknik dan segala macam. Harinya hari apa itu Pak? Hari Sabtu ya? Ya. Oh iya Sabtu. Di kelas berapa ya Pak? Insyaallah kita di kelas 5 nanti. Oh kelas 5, oke. Nah, Karena materinya yang berhubungan dengan kelas 5. surah Al-Maun itu ada di kelas 5 ya? Ya, dengan temanya menyayangi anak yatim. Itu intinya sebenarnya. Nanti kita laksanakan jam berapa Bapak? Jam kedua aja. Oke, jam kedua. Nah, jadi nanti di hari Sabtu Bapak di jam kedua pada kelas 5 ya tadi, saya akan datang ke kelas Bapak untuk melihat dan mencatat nanti bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Nah, mungkin nanti saya akan duduk di belakang untuk melihat kegiatan Bapak. Mudah-mudahan nanti Bapak dapat mempersiapkannya dengan baik dan kegiatan yang kita rencanakan ini dapat terlaksana dengan lancar gitu. Insyaallah, amin. Nah, kemudian nanti Bapak setelah kegiatan supervisi kelas yang kita adakan akan ada nanti percakapannya lagi satu kali, yaitu percakapan yang namanya percakapan pasca observasi gitu. Yeah. Nah, jadi setelah saya melihat dan mengamati kegiatan yang Bapak lakukan di dalam kelas, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Dan ini mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya dari CGP Angkatan 11. Nanti jika nanti pengajar praktik tidak bisa mendampingi, mungkin akan digantikan oleh kepala sekolah Bapak. Jadi saya harap Bapak Indra bersedia nanti. Insyaallah, siap. Ya. Nah, jadi kira-kira sebelum kita akhiri nih ya Pak,
apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya dapatkan yang pertama kita sharing, berbagi mengenai mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Ketika saya di supervisi itu bisa meningkatkan jalannya proses pelajaran yang saya berikan ke peserta didik, nanti bisa menjadi refleksi tentunya bagi diri saya di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dan diamati oleh Ibu Romayani sendiri. Mungkin itu lebih tepatnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini bisa lebih maksimal lagi ya Pak dalam mempersiapkan baik perencanaan itu pembelajaran atau dalam strategi pembelajaran, mungkin apakah strategi atau teknik ini sinkron dengan materi yang kita ajarkan. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya, telah membantu saya dalam kegiatan ini dan juga telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia untuk diobservasi gitu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai bertemu lagi di observasi kelas nantinya Bapak. Mudah-mudahan nantinya berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hebat, semangat, Allahu Akbar. Oke. Sehat anak ustaz semuanya? Sehat. Anak bapak sehat semuanya? Sehat. Oke. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum belajar, apakah kelasnya sudah bersih semuanya? Sudah bersih. Kalau ada sampah yang di bawah mejanya silakan diambil. Nah, masukin dalam sakunya. Nah, nanti dibuang. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, kemana teman yang Nurul kemana? Hah? Ada tahu kabarnya Nurul kemana? Nah, siapa lagi? Nah, mudah-mudahan Omi mana? Ada, kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir besok datang ke sekolah dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik. Coba berdiri semuanya. Nah, sebelum belajar kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, Bapak cek dulu semangatnya. Ya. Tepuk semangat. Silakan duduk lagi. Nah, sebelum belajar, Bapak ada game mau permainan? Oke, permainannya kita bermain konsentrasi. Apa permainannya? Konsentrasi. Oke, ketika Bapak bilang konsentrasi, Ananda jawab semuanya konsentrasi. Kita coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Clue-nya, Bapak kasih petunjuknya. Clue-nya adalah fokus. Apa clue-nya? Fokus. Ini clue-nya. Ya, fokus. Nah, Januari itu 1. Nanti siapa yang dapat angkat tangannya. Januari itu 1. Juni itu 1. Juli itu 1. Oktober berapa? Siapa yang tahu?
kasih dua clue-nya. Yang pertama fokus, yang kedua lihat hurufnya. Januari itu 1, Juli itu 1, Juni itu 1, Oktober berapa? Salah. Salah. Enggak ada yang fokus. Berarti kenapa belum fokus? Nah, Januari berapa? 1. Juli 1. Juni 1. Oktober berapa? Siapa yang jawab 0? Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, betul 0. Oke, di sini. Ayo di sini. Siapa namanya? Nela, ayo sini maju ke depan. Dapat hadiah, betul 0. Ayo. Kenapa 0? Kenapa 0? Kenapa 0? Alasannya apa? Nggak tahu. Nggak apa-apa lah, makasih hadiah. Jawabannya benar. Ya, 0. Mau hadiah? Siapa banyak nih? Pilih salah satu. Mau permen atau mau coklat? Satu permen, ambil. Mana yang suka? Dapat hadiah. Oke. Nah, kenapa 0? Salah. Karena di bulan Januari I-nya 1. Juli I-nya berapa? 1. Juni berapa? Oktober ada I-nya? Berarti konsentrasi. Mau lagi? Oke. Sekarang kita ganti. Clue-nya 1 minggu itu 7 hari. Ini clue-nya, petunjuknya. Nah, 1 tambah 1 2 tambah 2 3 tambah 3 4 tambah 4 berapa? Salah. 4 tambah 4 berapa? Salah. Siapa yang nyebut tadi? Ayo, siapa yang dapat? 4 tambah 4 salah. Clue-nya 1 minggu 7 hari. Oke, 1 tambah 1 2 tambah 2 4 3 tambah 3 betul. Kalau 4 tambah 4 berapa? Salah. Ada yang bisa? Ingat clue-nya 1 minggu 7 hari. Ayo. Berapa? Dapat hadiah. Ayo. Berapa? Berapa? 6. Siapa yang dapat 1? Maju ke sini. Maju ke sini. Kenapa 1? Nggak tahu alasannya. Dulu lagi. Benar jawabannya 1, tapi siapa yang berani menjelaskan alasannya? Ayo. Apa? Ayo. Nggak ada lama-lama lagi. Nanti nggak ada hadiahnya. Kita mau belajar lagi, nak. Ayo. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 3 tambah 3 6. Kalau 4 tambah 4 1. Kenapa 1? Ayo maju ke depan siapa yang berani. Clue-nya 1 minggu 7 hari. Kenapa 4 tambah 4 jadi 1? Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Gak ada yang dapat? Ya udah. Bapak jelaskan. Kenapa 4 tambah 4 sama dengan 1? Karena 4 tambah 4 itu sama dengan hasilnya sebenarnya berapa? 8. Kan clue-nya 1 minggu 7 hari. Berarti kalau 8 kurang 7 berapa? 1. Makanya jawabannya 1.
Dan lebih dari 1 minggu kan, 8 hari kan? Nah, paham? Nah, oke. Nanti kita lanjutkan kuisnya lagi. Breakingnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Pak Jahat, siapa namanya? Adit. Tolong aku sopannya, Adit. Bantu Bapak dapat. Kita akan belajar hari ini. Ya, aku sopannya semuanya. Ya. Tentang surah Al-Ma'un. Nah, nanti akan ada hadiah lagi. Ini ada apa semuanya? Ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai surah Al-Ma'un. Oke. Minggu kemarin atau di kelas 4 kita sudah belajar mengenai ayat-ayat Al-Qur'an juga. Ya, tentunya yang memiliki nilai-nilai pendidikan. Nah, di kelas 5 ini kita juga akan belajar mengenai salah satu surah dalam Al-Qur'an dengan tema yaitu menyayangi anak yatim. Tepatnya yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un itu adalah surah yang keberapa di dalam Al-Qur'an? Surah yang keberapa dalam Al-Qur'an? Jangan lupa. Surah yang keberapa? 107. Surah yang ke-107. Nah, di dalam surah Al-Ma'un ini, salah satu surah tergolong dalam surah apa? Ya, Makiyah. Apa itu surah Makiyah? Surah yang tergolong yang diturunkan di kota Mekah, makanya dinamakan dengan surah Makiyah. Ya. Nah, ini tergolong surah Makiyah. Surah Makiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, sekarang anak Bapak sudah Bapak bagi ke berapa kelompok ini? 4 kelompok. Oke, ini ada Bapak kasih oleh-oleh. Ya. Mau oleh-oleh? Nah, ini boleh lihat oleh-olehnya ya. Nah, ini ada surah Al-Ma'un. Nah, sebelum kita mulai belajar membaca surah Al-Ma'un ini, maka kita tengok dulu. Halo. Oke, kita tengok video pembelajaran berikut ini. Ya. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar surat Al-Ma'un dengan subtema memahami makna surat Al-Ma'un dengan benar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna surat Al-Ma'un dan membaca surat Al-Ma'un tersebut dengan tertib. Surat Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk dalam golongan surat Al-Baqarah. Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat At-Takatsur dan merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nah, sampai di sini paham? Nah, jadi Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah yang berapa dalam Al-Quran? Berapa jumlah ayatnya? 7 ayat. Ingat,
Surah yang ke-107 mempunyai 7 ayat. Di mana diturunkan? Nah, di kota Mekah. Sampai sini paham? Nah, oke. Kalau paham, kita lanjutkan. Nama surat Al-Maun diambil dari ayat ke-7 dalam surat ini. Nah, surah Al-Maun itu diambil dari ayat yang terakhir, ujung dari akhir dari ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un. Ayat yang ke-7. Ya, makanya diambil di situ. Nama arti dari surah Al-Maun ini, nama surah Al-Maun ini diambil dari ayat yang ke-7. Oke. Surat Al-Maun berisi pesan tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Salah satu. Nah, sekarang Mari kita ulangi sekali. Nah, sekarang kita akan belajar membaca surah Al-Maun. Semuanya bisa membaca Al-Quran? Siapa yang tidak bisa baca Al-Quran? Ada anak bapak yang tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, bapak harap anak bapak sudah bisa, karena kelas 5 semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Oke. Sekarang kita baca sama-sama. Sebelum kita membaca, tentu kita harus memahami. Halo. Nah, nanti Pak suruh ke depan. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Maun ini, tentu kita harus paham kaidah ilmu tajwidnya. Apa hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Maun ini? Nah, yang pertama kita tengok dulu ayat pertama. Apa saja hukum ilmu tajwid yang terdapat pada ayat yang pertama? Yang pertama adalah kata allazi ini. Allazi ini apa ini namanya? Dalam ilmu tajwid? Ah ya, apa namanya itu? matabi'i. Ya, matabi'i. Maka kita panjangkan. Berapa panjangnya? Nah, 1 alif atau 1 harokat. 1 alif atau 1 harokat. Paham? Gimana caranya? Alladzi. Coba ikuti sama-sama. 1, 2, 3. Alladzi. Alifnya nggak panjang. Alladzi. Nah, kemudian mana lagi? Bidin. Ini dia. Din. Apa hukum bacaannya ini? Apa nama matnya? Mat. Mat alif lin. Bagus. Siapa tadi yang dapat? Siapa yang nyebut Mat alif disebut tadi? Siapa? Sini dapat hadiah. Bos, tepuk tangan buat temannya. Mau coklat atau mau permen? Ambil 1. Wah, bagus, sudah dapat hadiah. Pokoknya yang ikut di dalam pembelajaran berpartisipasi, maka Bapak kasih reward. Oke? Oke, kita lanjutkan. Gimana cara membacanya? Kita panjangkan. Gimana cara bacanya? Bidin. Coba kita baca sama-sama, ikuti setelah Bapak. Bidin. Oke, kita ulang dari awal. Oke, siapa yang mau coba? Boleh maju ke depan. Dari ayat yang pertama ya, kita. Oke, coba. Berdiri sini nak. Oke. Oh, bagus. Betul bacaannya. Dapat hadiah. Ya, mau coba tuh permen.
surat Al-Mamun ayat pertama ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu madlib, karena huruf yang itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Alif lam syamsiyah, karena huruf lam bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf lam sehingga dituliskan huruf lam bertasydid mentomili, karena huruf yang sukun didahului oleh huruf dal yang berharokat kasroh. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Alif disukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Mamun ayat 2. Pada Oke, kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Oke. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke. Di sini kita lihat, kita tengok hukum ilmu tajwidnya ya. Alladzi yad'ul yatim. Ingat tajwidnya ya, biar lain ya. Nah, Mari kita ulangi sekali lagi. oke. Terus Dalam surat Al-Mamun ayat kedua terdapat beberapa hukum bacaan, terdapat hukum yaitu bacaannya. Yang pertama mentomili, ada mad karena tabi. huruf dal berharokat fathah Nah, berbeda. ini dia. Cara membacanya panjang 2 harokat. Nah, Alif lam syamsiyah, ini alif lam samsiah. karena huruf Ya. lam bertemu dengan huruf dal. Nah, Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal ini sehingga huruf sesudah lam bertasydid kemudian mad tabi. disukun, Nah, ya karena mad tabi ada huruf lagi. jatuh Kemudian mad sebelum dari huruf disebut. yang diwakafkan. Nah, Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. oke. Selanjutnya Oke, kita coba sama-sama. Setelah kita mengetahui hukum ilmu tajwidnya, tentu harus kita baca dengan baik dan benar. Ketika tidak kita pakai ilmu tajwidnya, maka nanti kita takut salah dalam mengartikan ayat surah Al-Maun ini. Makanya dalam membaca Al-Quran itu mesti kita terapkan yang namanya ilmu tajwid. Oke, kita ulang sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Oke, siapa yang mau ke depan? Satu orang mencoba. Dah ada yang berani. Siapa yang mau kasih hadiah? Ayo, oke sini. Cepat nak, apa namanya? Ayo ada bapak bagus. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya. Kalau belajar sama bapak harus berani. Ya, ya du'ul ya, tasdikan. Oke, kalau udah berani dikasih hadiah. Dia. Mau yang mana? Wah, permen semua sekali permen. Itu ayat yang kedua. Sekarang, selanjutnya adalah surat Al-Mamun ayat ketiga. ayo kita baca sama-sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulang lagi. Wala. Mari kita ulangi sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke. Paham? Dalam surat Al-Maun ayat ketiga ini juga terdapat beberapa hukum bacaan, Terdapat juga ilmu tajwid ada namanya mata bi'i. karena lam berharokat fathah bertemu dengan Apa alif. lagi? Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Ini juga. Alif lam omiyah, Man ada disebut karena ini juga. lam bertemu dengan huruf mim.
Tuh dia. Cara membaca lamnya Alif lam adalah koma. surat. Iya, ini alif lam Dan koma alif ya. disebut Nah, karena huruf Lamnya mad kita jatuh mati. sebelum huruf yang diwakafkan. itu. Cara membacanya dibacakan 2 sampai 6 harokat. Oke, bisa? Nah, coba kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Bisa? Nah, coba Bapak tes kelompok si Abian. Nah, coba Abian, kelompok Abian. Sama-sama. 1, 2, 3. Bagus, 100 nilainya. Coba kelompok Abika. 1, 2, 3. Oh, 200 nilainya. Kelompok Miftah lagi. 1, 2, 3. Sembilan puluh nilainya. Oke, kelompok siapa namanya di sini? Adit. 1, 2, 3. Oke, kita ulang dari ayat yang pertama sampai ketiga. 1, 2, 3. Mantap. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-4. Fawailul lil musallin. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mari kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. Nah, Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-4 ini ayat yang keempat. terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu madhi, Mati. karena huruf tersebut didahului oleh huruf Wow, wawu didahului dan oleh wawu harokat namanya fathah. mat. Len. Cara membacanya dibaca aja 2 harokat. Kemudian, Idgham bidahuna karena domah tadi bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah tanpa berdengung. Mad alif disebut karena huruf mad jatuh sebelum ini dia yang huruf yang apa tadi diwakafkan. ya? Cara membacanya dibacakan 2 sampai 6 ayat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-5. Ayat yang kelima lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, bagus. Nah, oke kita lanjutkan. Alladzina Nah, al ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiah alif lam syamsiah karena tahu tadi? huruf lam bertemu dengan huruf dal. Allazi ya. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal Nah, itu yang kita sehingga lihat bawah itu huruf alif sesudah lam lam syamsiah. berasli. Mad tabi'i Matabi'i. karena Nah, baris huruf di dal bawah bertemu berharokat dengan asroh ya. bertemu dengan ya sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Idhar syafawi Izhar karena safawi. huruf Mim mati tersebut bertemu bertemu selain dengan ba huruf dan ain. mim. Cara Karena di sini dia membacanya bertemu adalah dengan jelas. mim. Maka hukumnya Ikhfa izhar karena syafawi. huruf tersebut bertemu dengan huruf shad. Cara membacanya adalah sama dengan mendengung dan ditahan selama 3 harokat. Ya,
disebut karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dibacakan 2 sampai 6 harokat. Coba kita ulang baca sama-sama dari ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-6. Alladzina yura'un. Mari kita ulangi ayatnya. Alladzina yura'un. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-6 ini terdapat beberapa bacaan, alif lam syamsiah, karena huruf lam bertemu dengan huruf dan. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dan, sehingga huruf sesudah lam bertasdid. Mentobi'in, karena huruf dan berharokat kasroh bertemu dengan dia sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Idhar syafawi, karena huruf mim bertemu dengan huruf ya. Cara membaca huruf ini adalah jelas. Mad wajib muttasil, karena ada satu ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat. Dan alif disebut karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dibacakan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita baca ayat yang terakhir. Bisa? Masih semangat? Takbir. Allah. Kalau takbir apa bacanya? Oke, takbir. Kita baca ayat terakhir. 1, 2, 3. Oke, siapa yang mau coba? Boleh, coba minta bagus ini ya. Baca minta. Wayam. Semuanya panjang. Wayamna'unal ma'un. Coba ulang lagi. Bagus ya, oke. Bisa semuanya? Kalau bisa kita ulang dari ayat 1 sampai 7. Ta'awuz wa basmalah. A'udzu
baik anak bapak semuanya. Bapak harap anak-anak bapak semuanya bisa membaca dengan baik dan benar surah Al-Ma'un. Nah, minggu depan kita akan ambil nilai mengenai membaca surah Al-Ma'un ini satu persatu ke depan kelas. Maka bapak harapkan kepada anak bapak semuanya berlatih di rumah. Nah, berlatih di rumah. Nah, itu kita yang pertama kita sudah selesai membaca surah Al-Ma'un. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mengenai apa pesan pokok ya dalam surah Al-Ma'un ini. Ya, pesan pokok dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? Nah, oke. Nah, coba kita Pesan tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang Nah, yang pertama, surah Al-Ma'un ini bercerita mengenai rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Siapa orang yang kurang beruntung? Karena di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ke-6, yang sampai ke-7 Allah sudah menjelaskan. Ya, orang yang kurang beruntung itu seperti fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu orang yang menghati anak yatim? Maksudnya anak yatim itu adalah orang-orang yang kurang beruntung. Mesti kita timbulkan rasa empati di dalam diri kita agar kita memperhatikan nasib anak yatim. surat Al-Ma'un. Di ayat pertama, surah Al-Ma'un ini menceritakan apa katanya? Coba adik bacakan arti ayat yang pertama. Coba itu ada. Apa artinya? Nah, apa artinya? Ayat pertama. Ayatul ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Tahukah kamu, hai Muhammad, siapa orang yang mendustakan? Nah, ayat ini, halo. Nah, perhatikan Bapak dulu ya. Jadi ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Nah, kita tengok ciri-cirinya. Nah, Mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. ciri-ciri yang mendustakan Adapun agama. ciri-ciri orang yang mendustakan agama tersebut adalah bagian berikut: suka menghardik anak kecil, Oke, yang pertama suka menghardik anak kecil. Seperti di dalam surah Al-Ma'un ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah mereka yang suka menghardik anak yatim. Anak bapak tahu nggak apa artinya menghardik itu? Menghardik itu tahu? Bisa juga artinya memarahi anak yatim. Misalnya kalau ada anak yatim yang meninggal, anak yatim tahu anak bapak yang meninggal salah satu dari orang tua, ayahnya meninggal. Kalau meninggal kedua-duanya apa namanya? Bagus. Nah, jadi yang anak yatim itu mesti kita perhatikan, tidak boleh kita hardik, tidak boleh kita marah. Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Makanya Rasulullah sangat mencintai anak-anak yatim. Itu yang pertama, orang yang mendustakan agama, orang yang suka menghardik anak yatim. Oke, yang kedua, menghardik yang itu menyia-nyiakan atau memarahi, membentak dan mencaci maki. Sedangkan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
Tapi tidak ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja Nah, yang sholat kedua, adalah Orang yang tidak menganjurkan beri makan orang miskin. Nah, apa maksudnya ini? Misalnya ada orang miskin di sekeliling kita, dia tidak makan, tidak ada hartanya untuk makan. Maka ketika kita punya kelebihan harta, kelebihan makanan, maka seharusnya kita beri, kita kasih kepada saudara kita yang miskin. Kalau kita tidak mau memberi makan orang miskin gimana? Termasuk orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Siapa anak bapak di sini yang tidak sholat? Tunjuk tangan. Ada yang tidak sholat? Alhamdulillah, sholat semua, tepuk tangan. Ya. Lalai saja kita sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Apalagi tidak sholat. Kalau tidak sholat berarti lebih lagi dari pendusta agama. Sampai sini paham? inilah yang menjadi tiang agama Islam. Karena sholat wajib sholat berarti ia ingin di Orang yang sholatnya ria. Apa maksudnya ini? Dia sholat bukan karena Allah, tapi ingin dipuji. Apa contoh lagi? Ingin membanggakan kepada orang lain. Oh, saya sholat. Ya, saya taat, saya rajin ke masjid. Tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau dibanggakan oleh orang lain. Bagus. puji. Jadi orang yang melakukan dalam surat Al-Baqarah Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Maksudnya ini adalah orang-orang yang pelit, orang yang tidak mau memberi bantuan. Misalnya, contohnya, misalnya Miftah ini, kalau sedang belajar ini semua namanya? Siapa? Adrian, dia menulis nggak ada dia pena. Sementara Miftah ini penanya segudang. Tidak mau dia minjamkan pena, berarti dia sudah termasuk kepada orang yang pelit atau orang yang enggan memberikan bantuan. Dan lebih parahnya lagi, dia itu termasuk orang yang mendustakan agama. Paham sampai di sini anak Bapak? dan sini orang yang mendustakan agama. Oke. Sekarang Ada. Orang- Jadi itulah pesan pokok yang terdapat di dalam surah Al-Maun ini. Nah, jadi kita tidak boleh mengabdi anak yatim. Nah, tidak boleh mengabdi anak yatim. Tidak boleh apa lagi? Tidak memperhatikan memberi anjuran makan orang miskin. Karena kita harta yang berlebih kita kasih. Ya, kita harus peduli kepada saudara-saudara kita yang miskin. Nah, sudah paham? Ada berapa ciri orang pendusta agama tadi? Yang pertama apa tadi? Mengabdi anak yatim. Yang kedua, miskin. Oke, yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang ria atau suka pamer. Yang kelima, orang yang pelit atau orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, Bapak ada kuis ini. Coba kita lihat kuis pertama, evaluasi ya. Kita evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, coba dengan menjawab pertanyaan yang Bapak ajarkan tadi. Nah, surah Al-Maun ini diturunkan sesudah surah apa tadi? At-Takasur. Nah, coba ingat. At-Takasur atau Al-Kausar tadi? Apa? Nah, harus beda. Kalau At-Takasur apa punya apa? Al-Hakumul. Kalau Al-Kausar inna. Jadi mana yang betul?
surat Surah Al-Maun termasuk golongan surat Makkiyah karena apa tadi? Bagus, kalian aduk sini dapat hadiah. Nah, mau yang mana? Ini masih ada hadiahnya ini. Ini salah satu. Wah, bagus dapat coklat ya. Ya. Coklat dia mau. Oke, kena turunkan di kalau kita. termasuk golongan surat Makkiyah. Yang ketiga. Tiga, bagaimana? Bagaimana bunyi surah Al-Maun yang kelima? Apa bunyi surah Al-Maun yang kelima? Siapa yang bisa? Ada Pak, apa bunyinya? Bagus, dapat pertanyaannya, hadiahnya besok lagi ya. Nah, bunyi surat Al-Maun Yang ada kelima. keempat. 4. Sebutkan isi pesan dari surat Al-Maun. Apa isi pesan surah Al-Maun tadi? Surah Al-Maun menceritakan tentang orang pendusta. Siapa ciri-cirinya tadi orang pendusta agama? Ada berapa tadi? 5. Udah dapat, bagus. Berarti berhasil Bapak ngajar. 5. Sebutkan 3 ciri-ciri pendusta agama. Ciri-ciri pendusta agama coba 1. Yang 2. Iya, yang ketiga. Bagus. Berarti betul juga. Nomor 6. Bagaimana cara membaca kalimat yang bergaris bawah? Jelas. Bagaimana cara bacanya nih al-yatim ini? Apa matnya? Marid disukun. Berapa panjangnya? 2. 2. Ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semuanya dapat menerapkan isi kandungan surah Al-Maun ini dan tentunya menghafalkan surah Al-Maun. Nah, minggu depan Bapak suruh satu persatu untuk sebelum kita belajar ke materi berikutnya, kita ambil nilai dulu membaca surah Al-Maun satu persatu ke depan kelas. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya. Terakhir, Bapak mau adakan untuk penutup karena hadiah kita masih ada. Bapak kasih lagi ice breakingnya, kuis tebakannya lagi. Semangat! Nah, oke. Sekarang konsentrasi. Konsentrasinya demo. Oke, konsentrasi. Oke. Bapak kasih clue-nya memutar. Muter-muter. Clue-nya apa? Muter-muter. Nah, muter. Nah, ini clue-nya hari ini. Yang terakhir ya, muter-muter. Oke. Clue-nya muter-muter. Ya. Apa clue-nya? Muter-muter atau berputar-putar. 1 tambah 1 berapa? Betul. 2 tambah 2? Betul. 3 tambah 2? 5, betul. 6 tambah 6? Betul. Kalau 10 tambah 12 berapa? Salah. Nah. Oke. Ingat, clue-nya muter-muter. 10 tambah 12 berapa? 22. Salah. Nah, salah. Ingat, 1 tambah 1? 4 tambah 4? Betul. 5 tambah 5? Betul. Kalau 10 tambah 12? Salah. 10 tambah 12? Hah? 22? Salah. Ada yang bisa? Kalau nggak ini, hadiahnya bawa pulang. Nah, oke.
Tidak ada yang dapat? Salah. Tidak ada yang dapat. Berarti tidak konsentrasi. Clue-nya apa tadi? Muter-muter. Apa yang berputar-putar? Yang berputar-putar apa? Jam. 10 tambah 12 berapa? 22. Berarti jam berapa itu? 10. Berarti nggak ada yang betul. Ya. Nah, sekarang nggak ada. Ada tadi, nggak ada. Sekarang terakhir, ini terakhir. Nah, ditambah 2 ya. Clue-nya ditambah 2. Ulat sama dengan 6. Kupu-kupu sama dengan 10. Kalau lebah berapa? Solo. Ulat sama dengan 6. Ini ditambah, ingat clue-nya ditambah 2. Ulat sama dengan 6. Apa tadi? Kupu-kupu sama dengan 10. Kalau lebah berapa? Salah. Nah, ingat tadi clue-nya apa tadi? Ditambah 2. Oke, ulat berapa? 6. Kupu-kupu 10. Nah, kupu-kupu. Kalau lebah berapa? Kan lebah yang empatnya. Siapa yang 7? Sini. Kenapa 7? Ayo. Kenapa 7? 5 huruf ya, bukan. Berarti 5 ditambah 2, 7. Buat Abian, ambil semua yang untuk Abian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Bapak harap semua pelajaran yang kita sajikan hari ini bisa Anda ambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kita harus hafal surah Al-Ma'un. Yang kedua, kita harus menerapkan isi kandungan surah Al-Ma'un di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Romayeni SPDI. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Solok Selatan. Pada saat ini saya bertugas di SDN 10 Belanti, Kecamatan Pauduo, Kabupaten Solok Selatan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya tidak sendiri. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Indra Galeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah saya dari SDN 10 Belanti, Ibu Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baiklah Bapak, pada kesempatan kali ini Bapak Indra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, baiklah Bapak, pada percakapan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas tadi gitu ya. Nah, dalam kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan, itu tujuannya tadi kan untuk mengevaluasi sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak utarakan di percakapan praobservasi pada minggu lalu. Nah, tadi kita sudah melihat proses kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak adalah yang pertama, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah dilakukan kegiatan observasi kelas tersebut gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Romayeni. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Perasaan saya setelah menjalani observasi tadi di kelas di saat proses pembelajaran tadi, ya pada awalnya memang deg-degan, grogi gitu kan, karena kita
sebagai manusia biasa dalam proses pembelajaran. Biasanya kita berinteraksi dengan murid yang hanya murid dan guru, tetapi sekarang karena ada yang mengamati, maka pada awalnya merasa deg-degan, grogi. Setelah itu insya Allah bisa terlewati dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Jadi awalnya tadi ada perasaan tidak nyaman karena diamati ya Pak. Tapi seiring berjalannya waktu semua perasaan tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya dan kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Oke Bapak, yang kedua bisa diceritakan kembali nggak Bapak area pengembangan yang kemarin dikatakan ingin dicapai dalam kegiatan observasi kelas. Nah menurut Bapak apakah area pengembangan tersebut sudah berhasil dicapai atau belum? Ya, alhamdulillah di dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, menurut hemat saya apa yang sudah saya rencanakan di dalam modul ajar serta di perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan, alhamdulillah area pengembangan yang saya utarakan kemarin alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup di dalam suatu proses pembelajaran sebagaimana yang sudah terdapat di modul ajar, dan insya Allah tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Gitu. Iya. Jadi secara hemat Bapak berarti area pengembangan dirasa sudah tercapai melalui langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang gitu ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, kemudian apakah menurut Bapak area pengembangan yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan perkembangan murid gitu? Ya, menurut saya tahapan area pengembangan yang sesuai dengan kemampuan murid. Memang ada beberapa anak dengan kondisi penerimaannya, ada yang sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, sudah terpenuhi, dan ada sebagian kecil yang masih butuh bimbingan pengayaan lagi, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian menurut Bapak apakah setelah melakukan kegiatan observasi kelas selama kegiatan proses berlangsung apakah ada tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi dalam kegiatan tersebut? Ya, mungkin tantangannya ke depannya mungkin menyiapkan media yang lebih kreatif lagi, media yang bersifat yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan mungkin waktu penyiapan medianya mungkin dibarengi dengan perangkat ajar dan modul serta materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Ya, jadi tantangannya dalam menyiapkan Media, media gitu ya Pak. Jadi medianya harusnya kedepannya lebih maksimal lagi ya sesuai dengan kebutuhan muridnya ya. Kemudian kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan hambatan atau tantangan tersebut terjadi? Penyebabnya mungkin keterbatasan saya dalam mencari dan menggunakan media yang kurang istilahnya lebih membangkitkan lagi motivasi anak untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi walaupun tadi anak lebih terlihat sudah partisipatif di dalam pembelajaran, mungkin kedepannya saya akan mediakan lagi media pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan, tentu sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya medianya yang lebih mudah didapatkan lagi, yang lebih bisa kita, kan banyak media-media yang bisa kita manfaatkan
Bisa jadi tidak hanya media kayak Infokus, tidak hanya itu saja. Bisa kita gunakan media-media lain yang mendukung proses pembelajaran, seperti kalau tadi kan medianya seperti video konten pembelajaran. Besok kan bisa kita siapkan, bisa menggunakan, tadi udah kartu sudah, tapi bisa lagi kita barengi dengan game-game dalam suatu game media yang sejenis kartu juga, tapi lebih ke mengacu ke apa namanya, materinya itu lebih terpacu lagi gitu. Oh, iya. Nah, mungkin itu Bu. Ya, jadi dari penjelasan Bapak saya dapat menangkap, jadi awalnya memang ada keterbatasan dalam hambatan atau tantangan itu, umpamanya dalam menyiapkan medianya mungkin belum maksimal gitu ya. Namun sudah terpikir gitu apa perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan memaksimalkan kemampuan yang ada, memaksimalkan fasilitas yang ada, membuat media-media yang mudah, efektif dan efisien untuk dijangkau gitu ya Pak. Berarti yang lebih bervariasi lagi. Dan bervariasi untuk sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, yang kita supaya capai. tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat ditingkatkan lagi untuk kedepannya sesuai dengan apa gambaran perbaikan yang akan dilakukan tadi. Dan saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita dari perbaikan nanti ketika sudah direalisasikan, apakah sesuai atau tidak dengan harapan kita ketika direalisasikan tersebut gitu. Nah, kira-kira nih Pak, kapan ini rencana perbaikan yang mau direalisasikan? Insya Allah minggu depan kita akan terus mencoba menciptakan pembelajaran yang lebih partisipatif lagi, pelajaran yang bervariasi lagi, yang sesuai dengan kita harus sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Tentu setiap tujuan pembelajaran, setiap materi yang kita berikan ke anak didik, tujuan kita tentu tujuan materi itu tersampaikan sampai ke peserta didik, dan apa yang menjadi indikator atau capaian dari materi itu bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik, dan mereka mempunyai dapat menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak. Saya sangat antusias dari percakapan kita hari ini. Banyak hal yang dapat saya pelajari juga dari Bapak terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, terutama motivasi diri Bapak yang nampaknya sangat tinggi untuk melakukan perbaikan terhadap siswanya, bagaimana supaya tujuan pembelajaran tercapai dan siswa merasa bahagia dalam kegiatan pembelajaran gitu. Memang tujuan kita bagaimana kita menciptakan anak-anak kita itu bahagia dalam setiap proses pembelajaran yang kita berikan. Iya. Jadi secara tidak langsung itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu Bapak, itu menciptakan kebahagiaan bagi murid-murid dalam kegiatan pembelajaran gitu, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan dari percakapan kita hari ini dan perencanaan-perencanaan yang sudah perbaikan yang sudah Bapak susun dapat terrealisasikan dengan baik, dan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya juga karena sudah bersedia diobservasi. Nah, selanjutnya mungkin kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan umpan balik atas kegiatan observasi yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kami ucapkan kepada Ibu Romayeni SPD, yang mana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RPP. Kemudian guru juga memberikan penguatan dan revisi terhadap siswa kita. Kemudian kegiatan siswa kita itu sudah terlihat dengan partisipasi aktifnya dan kegiatan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian lagi Bu Roma juga telah membangkitkan motivasi siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian juga telah memberi ice breaking atau reward kepada peserta didik kita. Jadi peserta didik itu tidak lagi bosan dalam menghadapi pembelajaran. Hendaknya dengan adanya ini lebih
giat lagi peserta didik kita dalam pembelajaran yang dimaksud. Hanya itu yang nampak sebagai apanya tadi umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kegiatan observasi dari beberapa rangkaian kegiatan dari observasi kita telah berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan umpan balik. Terima kasih juga kepada Bapak Indra. Mungkin untuk kegiatan observasi ini kita cukupkan, dan saya terima kasih yang sebesar-besarnya karena juga telah memberikan dukungan sebagai rekan sejawat juga dan sebagai pimpinan di SDN 10 Bulanti sebagai dari Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.